Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat Bapos GKI Yasmin dan para simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus. Satu minggu telah berlalu, saat ini kita datang dan bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Pelangi Kurnia Putri dari GKI Klaten, Jawa Tengah, dengan tema bijaksana dan antisipatif. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan mengingat perkataan ini. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi namanya, ya Tuhan yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatanmu aku akan bersorak-sorai. Marilah kita memasuki ibadah hari ini dengan menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuki ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tema ibadah kita hari ini adalah bijaksana dan antisipatif. Melalui tema ini kita diajak untuk berefleksi bersama bagaimana kita menggunakan waktu yang ada dan mengapa kita diajak untuk menjadi bijak. Seorang bijak pernah menuliskan kalimat demikian, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya dan pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Amsal 6 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8.
Bercermin dari kitab Amsal pasal 6 ayat 6 hingga ayat yang ke-8, kita menyadari bahwa seringkali kita tidak berlaku bijak dan bajik di dalam kehidupan kita, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Oleh karena itu, marilah saudara yang terkasih, kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan serta dosa-dosa kita yang kita perbuat di hadapan Tuhan dan sesama kita. Mari kita merendahkan diri di dalam pengakuan dosa. Ya Allah, Bapa yang pemurah benar, kami mengucap syukur untuk hari ini, karena kasih setiamu tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu pun begitu nyata atas kami pribadi lepas pribadi, hingga kami boleh berhimpun di dalam kasih-Mu. Ya Tuhan Allah yang hidup, di dalam syukur kami atas kasih setia dan penyertaan-Mu bagi kami, saat ini kami datang merendahkan diri. Kami mohon pengampunan dan belas kasih yang daripada-Mu, karena kami sadar akan segala pelanggaran-pelanggaran kami, akan dosa-dosa kami yang telah kami perbuat, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Sungguh kami menyadari ya Allah, bahwa seringkali ketika kami menjalani kehidupan kami hari demi hari, seringkali ada banyak waktu yang terbuang dengan percuma. Seringkali kami menyikapi segala persoalan yang terjadi di dalam hidup kami, bukan dengan sikap yang arif dan bijaksana, tetapi seringkali kami menunjukkan sikap yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mempertanyakan maksud Tuhan, bahkan kami mempersalahkan Tuhan atas apa yang kami alami, atas setiap peristiwa yang kami lihat dan kami rasakan. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau melalui perkataan dan perbuatan kami, justru kami melukai orang-orang yang ada di sekitar kami. Baik itu orang-orang yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah keluarga kami, maupun di dalam persekutuan kami bersama sebagai umat-Mu. Ya Tuhan, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, kuasailah hati dan pikiran kami, sucikanlah agar kami layak di hadapan Tuhan untuk beribadat. Dan biarlah oleh belas kasih serta anugerah-Mu, kami boleh merasakan perjumpaan dengan Tuhan, Allah yang pengasih dan penyayang. Inilah seruan kami, inilah pengakuan kami yang kami pinta di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa
telah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang dengarkanlah berita anugerah yang dibacakan dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10 ayat 43 yang berkata demikian. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan bersamamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan merenungkan sabda Tuhan. Sebelum itu marilah kita datang di dalam doa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Kristus, sabdamu akan segera diberitakan. Untuk itu kami memohon hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami dengan baik dan benar firman yang diberitakan. Bukalah hati, pikiran, dan telinga kami, agar kami sungguh mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Amos 5 ayat 18 sampai dengan 24. Hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding. Seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang? Kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca dari Mazmur 70. Doa minta pertolongan untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan, syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar, tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan. Janganlah lambat datang.
Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali kita tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Matius pasal 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bulan November ini ada 2 peristiwa gerejawi yang akan kita hayati bersama sebagai bentuk perjalanan iman kita. 2 peristiwa gerejawi itu adalah yang pertama, hari ketika kita memperingati Kristus Raja yang jatuh pada tanggal 22 November 2020. Dan peristiwa gerejawi yang kedua adalah bahwa kita akan memasuki masa Advent yang merupakan penanda dan awal dari tahun gerejawi yang baru.
yaitu pada tanggal 29 November 2020. Peristiwa Kristus Raja mengingatkan kita akan karya Kristus di dalam kehidupan kita dan juga di dalam kehidupan semesta. Karyanya yang menebus, menyelamatkan, memulihkan, dan memelihara kehidupan gereja yang juga adalah umatnya. Hari Minggu Kristus Raja menjadi penutup dari seluruh rangkaian kalender gerejawi kita di tahun 2020 ini. Dan 29 November akan menjadi sebuah perjalanan perziarahan iman yang baru, di mana kita akan menghayati masa-masa Advent, masa di mana kita menantikan kedatangan Sang Raja Semesta kembali. Nah, apakah yang harus kita lakukan? Apakah yang harus kita perbuat ketika kita mengingat Kristus Sang Raja yang akan datang kembali ke dalam dunia ini? Melalui bacaan kita diajak untuk menghayati dengan sungguh panggilan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Apakah selama ini sebagai murid-muridnya kita telah menjalani kehidupan yang arif dan bijaksana? Maka tidak salah kalau bacaan kita pada hari ini mengajak kita untuk berefleksi bersama-sama. Di dalam narasi yang dituliskan oleh penulis Injil Matius pasal 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13, kita diajak untuk melihat bagaimana 10 orang gadis yang sudah dipersiapkan begitu rupa oleh, kalau sekarang mungkin panitia pernikahan atau wedding organizer, dalam menyambut sang mempelai. Dalam hal ini pengantin laki-laki. Nah, rupa-rupanya dari 10 orang gadis itu, 5 dikategorikan sebagai gadis-gadis atau perempuan-perempuan muda yang bijaksana, sedangkan yang 5 lagi sebagai perempuan-perempuan muda atau gadis muda belia yang bodoh. Bahkan kalau kita membaca dalam bahasa aslinya, kata bodoh itu ditulis dengan kalimat atau kata moros, yang artinya jahil. Kata ini tidak hanya mengacu kepada orang yang tidak cukup pintar atau cakap atau cerdas, tetapi juga kepada orang fasik yang menentang hukum Allah. Bahkan berani mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Bahkan kata bodoh itu dalam bahasa aslinya justru lebih kasar terdengar. Disebut dengan DUNGU. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk mengejanya atau mengucapkannya. Itulah kata-kata yang ditujukan kepada 5 gadis yang disebut sebagai bodoh. Mengapa bodoh? Bukankah sebenarnya mereka sudah diberitahu? Dan bukankah sebenarnya mereka tahu bahwa dalam tradisi pernikahan, dalam adat masyarakat Yahudi, pesta pernikahan itu berlangsung beberapa waktu lamanya dan kedatangan mempelai itu tidak dapat ditentukan. Apakah sang mempelai akan datang tepat waktu atau ada sesuatu yang membuat dia datang terlambat. Oleh sebab itu mestinya
mereka sudah mendapatkan instruksi agar mereka tidak hanya sekedar membawa pelita, tetapi juga menyediakan minyak sebagai persediaan. Nah, sayangnya hanya 5 orang gadis yang menyiapkan minyak di dalam buli-buli mereka. Hanya 5 orang yang benar-benar memperhatikan instruksi yang diperintahkan kepada mereka, sehingga ketika tiba waktunya mereka benar-benar siap. Nah, kita bisa melihat dalam narasi Matius ini bahwa ternyata sang mempelai datang terlambat. Kita tidak tahu apa yang menjadi alasannya. Mungkin ada sesuatu yang menghambat mereka. Dan ternyata sang mempelai datang ketika hari sudah malam. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Hari tengah malam dan ke-10 orang gadis ini rupanya lama menanti, lama menunggu sehingga akhirnya mereka tertidur. Nah, apakah ketika mereka tertidur pelita mereka dimatikan atau tidak, kita juga tidak tahu. Tetapi satu hal yang pasti, persediaan minyak dari 5 gadis yang disebut bodoh ini nyaris habis. Sehingga membuat mereka meminta kepada 5 orang gadis yang bijaksana untuk membagi minyaknya. Tetapi kemudian kita tahu apa yang menjadi narasi selanjutnya. Kelima gadis yang bijaksana ini tidak ingin berbagi akan persediaan minyak yang ada di dalam buli-buli mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang hendak diajarkan melalui cerita atau perumpamaan ini? Yang pertama, bahwa melalui perumpamaan ini Yesus hendak mengajarkan bahwa situasi kerajaan Allah serupa dengan yang dilukiskan di sini. Sang mempelai, sang pengantin laki-laki digambarkan atau disimbolkan sebagai majikan waktu. Artinya bahwa Allah boleh saja datang pada saat yang dikehendakinya, karena dialah sang penguasa waktu itu. Sama halnya dengan cerita Natal, ya. Cerita yang sudah dinubuatkan berabad-abad, orang menanti dalam pengharapan, bertanya kapan sesungguhnya Mesias itu akan datang. Bahkan mungkin ada di antara orang yang menanti itu tidak sempat melihat datangnya sang Mesias. Tetapi ketika sang waktu, sang pengatur waktu, sang empunya waktu itu datang, sungguh sesuatu yang di luar dugaan. Dan seolah-olah mengejutkan. Nah, apakah Allah kita adalah Allah yang senang membuat kejutan, yang senang mengagetkan anak-anak manusia? Tidak. Allah sama sekali tidak senang mengagetkan manusia, justru manusialah yang suka terkantuk-kantuk dan suka tertidur. Maka di dalam ayat yang ke-13 dalam narasi kita hari ini mengatakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Kita tidak akan pernah bisa tahu kapan sang empunya kehidupan, sang empunya waktu itu akan datang kembali. Maka pesan ini menjadi penting ketika kita akan mengakhiri tahun gerejawi kita. Pesan ini mengajak kita untuk melihat bagaimana perjalanan spiritualitas kita selama ini.
bagaimana iman kita, bagaimana api atau pelita itu apakah tetap menyala? Apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya kembali? Atau kita berpikir, alah, paling masih lama lagi. Tidak. Melalui narasi ini kita diajak justru untuk mempersiapkan diri, untuk mengantisipasi kedatangan Kristus dengan mempersiapkan hidup kita begitu rupa. Ini pesan yang pertama. Sekali lagi karena kita tidak tahu kapan Kristus Sang Raja itu akan datang kembali. Yang kedua, melalui narasi ini kita diajak untuk melihat bahwa Allah tidak pernah terlambat dalam menyatakan karyanya. Tepat pada waktunya yang indah, Ia akan menyatakan diri. Sudah siapkah kita? Mari kita sekali lagi melihat perjalanan iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah tidak pernah terlambat di dalam menyatakan kasih dan anugerah-Nya. Pertolongannya, penyertaannya, perlindungannya selalu tepat bagi kita. Pada waktunya Allah akan bertindak. Persoalannya apakah kita mau tetap mempercayai itu? Apakah kita mau tetap berharap di dalam Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal, di dalam Yesus Kristus? Atau kita bersikap masa bodoh? Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui narasi ini kita diajak untuk tetap menjaga api iman kita menyala. Dan untuk tetap menyala, kita perlu memiliki minyak sebagai persediaan dan antisipasi. Maka pada poin yang ketiga ini, sebenarnya Yesus mengajarkan kepada kita melalui narasi ini bagaimana seharusnya pengikut Kristus itu tidak mudah digoyahkan imannya oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi justru melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, kita diajak untuk terus menaruh percaya kita kepada Dia. Dan melalui narasi ini Yesus juga hendak mengingatkan dan menegaskan kepada kita bahwa tindakan itu lebih penting daripada kata-kata. Kalau kita mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Kalau kita mengatakan, Tuhan, aku ingin melayani Engkau seumur hidupku, apakah cukup sampai di situ? Saya rasa kita semua sepakat bahwa kita tidak hanya mau berkata-kata, tetapi kita perlu bertindak. Perlu menyatakan apa yang menjadi pengakuan iman kita. Bukan asal mengambil tindakan loh ya, tetapi tindakan yang benar didasari oleh ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa Surgawi kita. Maka tidak heran kalau narasi tentang
5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh diapit dengan 2 perumpamaan baik sebelum dan sesudah, yaitu di ayat 45 dari pasal 24 tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, juga tentang perumpamaan tentang talenta di dalam ayat 14 dari pasal 25. Keduanya mau menggambarkan kepada kita apakah kita ini adalah hamba-hamba Kristus, murid-murid Kristus yang taat dan setia, yang benar-benar menjalani kehidupannya dengan arif dan bijaksana, yang benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nasihatnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengatakan demikian di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup sebagai murid-murid Kristus. Apakah kita hidup di dalam kearifan? Apakah kita hidup di dalam kebijaksanaan? Atau kita merasa bahwa umur kita masih panjang, lebih baik saya bersenang-senang, hidup itu sudah susah, ngapain dibuat susah, lebih baik bersenang-senang. Lalu kita melakukan segala sesuatu semau dan sekehendak kita sendiri. Padahal kita tidak pernah tahu kapan roh kita akan diambil dari dalam diri kita. Oleh karena itu pergunakanlah waktu yang ada. Baik orang kaya maupun orang miskin, orang pintar maupun orang bodoh, besar atau kecil, tua atau muda, semuanya sama diberikan waktu yang sama, 24 jam dalam sehari. Bapak Ibu, mari kita perhatikan dalam 24 jam itu apa yang kita lakukan. Apa yang kita perbuat, bagaimana kita mengisi waktu-waktu itu. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah dirimu untuk mengerti kehendak Allah. Apa kehendaknya? Melakukan keadilan dan kebenaran. Bertindak arif dan bijak. Menjalani hidup dengan tidak sembrono, sembarangan, tetapi justru memakai waktu yang ada dan menjadikan hidup kita berkat bagi banyak orang, bukan batu sandungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bagaimana kita hidup. Apakah kita telah benar-benar menjalani ini, menjalani kehidupan kita dengan hikmat Tuhan atau dengan pengertian kita sendiri? Ketika kita benar-benar memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita akan dituntun dalam hidup yang arif dan bijak, yang akan memampukan kita pada akhirnya untuk menyatakan kebajikan di dalam hidup kita. Amin. Shalom. Shalom. Pertama-tama kami atas nama jemaat dan pengurus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta
Pelangi atas renungannya. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Tuhan juga memberkati keluarga Ibu dimanapun Tuhan tempatkan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan serta sesama. Mari kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita. Kami undang umat berdiri. Iman rasuli kita ucapkan bersama-sama dengan seluruh umat di semua tempat. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang dengan sikap tegap. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Bersama-sama kita akan menaikkan doa-doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk sabda yang boleh kami dengar. Kami mohon meteraikanlah itu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus di dalam hati dan pikiran kami, agar nyata di dalam perbuatan-perbuatan kami dan juga perkataan-perkataan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersyafaat, bersatu hati di dalam doa bagi pemerintahan kami, baik pusat maupun daerah. Tuhan, kiranya Engkau menyertai pemimpin-pemimpin kami, berikanlah mereka hikmat, makrifat yang daripadamu, sehingga di dalam menjalankan tugas kepemimpinan, mereka boleh benar-benar mendengarkan suara Tuhan, dan setiap kebijakan yang diambil boleh mendatangkan kebaikan bagi segenap rakyat, dimanapun Tuhan menempatkan mereka menjadi pemimpin atas kami. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa untuk upaya-upaya pemerintah di dalam menangani pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan juga yang menolong dan memampukan mereka melewati dan mengatasi masa-masa yang tidak mudah ini, yang berimbas pada setiap aspek kehidupan, baik secara spiritual maupun secara jasmani. Kami memohon ya Tuhan pertolongan-Mu, sehingga baik pemerintah pusat dan daerah juga dapat bekerja sama dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk setiap warga negara yang menjadi bagian dari negeri ini. Di tengah-tengah masa yang tidak mudah, kiranya Engkau juga yang tetap menghadirkan kasih dan kemurahan-Mu, menolong dan memampukan setiap anggota masyarakat untuk dapat saling menjaga kehidupan dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, sehingga dalam rahmat Tuhan, apa yang kami alami boleh segera berlalu. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19, baik secara
finansial maupun spiritual di dalam kehidupan mereka. Kiranya peneguhan dari Tuhan boleh turun atas mereka. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, khususnya GKI Pengadilan, sebagai gereja induk dari Bakal Pos GKI Taman Yasmin. Kiranya Tuhan menyertai segenap anggota majelis jemaat, pendeta dan penatua, biarlah mereka juga boleh menjadi gereja yang benar-benar mengayomi badan-badan pelayanan yang ada di dalamnya. Mereka boleh sehati sepikir di dalam melaksanakan panggilan Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya. Secara khusus kami juga berdoa bagi pergumulan anggota jemaat dan simpatisan dari Bakal Pos GKI Taman Yasmin. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini mengalami berbagai pergumulan dan pergulatan di dalam hidup mereka. Entahkah itu mereka yang bergumul dengan situasi di tengah-tengah keluarga dan pernikahannya, mereka yang sedang bergumul dengan masa depan, karir atau pekerjaan bahkan studi mereka, juga pasangan hidup, mereka yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi atau keuangan di dalam keluarga. Tuhan, teguhkanlah mereka, terangilah mereka dengan terang surgawi-Mu, sehingga di dalam pergulatan hidup yang mereka alami sekarang ini, mereka boleh tetap menaruh percaya iman mereka kepada Kristus yang mengatur jalan hidup mereka. Mereka boleh melihat bahwa di ujung lorong yang saat ini sedang mereka jalani, mereka boleh melihat secercah sinar yang memberikan pengharapan yang baru. Juga kami mengingat bagi para orang tua kami yang telah lanjut usia. Tuhan, taruhlah hati-Mu di dalam hati mereka, sehingga di dalam usia yang telah lanjut sekalipun, mereka boleh tetap merasakan kasih Tuhan. Mereka tetap dimampukan untuk menyatakan syukur kepadamu. Bahkan Tuhan boleh pakai mereka menjadi alat di tangan-Mu di dalam mewariskan iman serta teladan Kristus yang hidup di dalam hidup mereka. Hiburkanlah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi sesama kami, saudara-saudari kami, anak-anak kami yang saat ini mungkin sedang bergumul dengan kondisi kesehatannya dan sedang berada di dalam pemulihan. Kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan kasih-Mu yang membawa kesembuhan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Jikalau ada di antara mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit, maka biarlah hikmat pengetahuan boleh Tuhan taruh di dalam diri dokter, perawat, para medis, sehingga mereka boleh memberikan pelayanan dan mendiagnosa dengan baik dan benar. Agar pada akhirnya saudara-saudara kami yang menjalani perawatan juga boleh mengalami kesembuhan, boleh kembali ke tengah-tengah keluarga. Berkatilah setiap sarana kesehatan yang dipakai, berkatilah obat-obatan, berkatilah asupan gizi mereka. Tuhan turut campur tangan di dalam kesemuanya itu. Juga bagi segenap anggota keluarga yang mendampingi, Tuhan anugerahkan kesabaran, Tuhan berikan cinta kasih di dalam diri mereka, kekuatan dan kesehatan, sehingga selama mereka ikut mendampingi dan merawat anggota-anggota keluarga yang sakit, mereka boleh tetap melaksanakannya dengan penuh cinta kasih, di dalam kesabaran, di dalam kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Pada akhirnya ya Tuhan, kami berdoa untuk pengurus Bakal Pos GKI Taman Yasmin. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memperlengkapi pelayanan mereka di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, di tengah-tengah harapan dan doa yang terus mereka panjatkan kepadamu. Ya Tuhan, kiranya rahmat Tuhan turun atas mereka.
memampukan mereka untuk melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh kesungguhan, di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Sang Kristus yang telah memanggil mereka menjadi pelayan-pelayan di tengah-tengah jemaat. Inilah seluruh rangkaian syafaat kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Persembahan. Terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya kita diberi waktu untuk menyampaikan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan atas semua karunia yang dilimpahkan kepada setiap kami. Sekarang ini kami memberi persembahan sebagai ucapan syukur. Persembahan kali ini kami harapkan dapat Bapak dan Ibu transfer melalui rekening bank seperti terpampang di papan. Karena ibadah masih dilaksanakan secara online. Cara yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bisa juga mengumpulkan sendiri di rumah masing-masing. Kemudian sesuai dengan kesempatan Bapak dan Ibu diserahkan kepada bendahara gereja. Sebagai dasar persembahan, saya bacakan firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur 107 ayat yang ke-22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Pujian persembahan untuk mengiringi persembahan diambil dari PKJ 271 bait pertama dan ketiga. Janganlah kumpulkan harta. Harta sorga
Umat diundang berdiri. Mari kita serahkan persembahan syukur kita melalui doa. Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, kami serahkan persembahan syukur yang terkumpul ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jadikan ya Tuhan, benda mati ini menjadi sesuatu yang hidup bagi kerajaan-Mu di muka bumi. Lengkapi ya Tuhan ucapan syukur kami ini menjadi persembahan yang hidup dengan pelayanan-pelayanan kami. Kuduskan tangan-tangan yang memberi, kuduskan pula tangan-tangan yang mengelola. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Umat tetap berdiri. Kita akan memuji pujian pengutusan dari PKJ 282 bait 1, 4 dan 6. Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah hati yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Ku ingin hidup, ku ingin kerja, makin giat dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Sekarang saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
cabut nyawaku, biarlah mundur dan kena noda mereka yang ingin ku cela.